Shalom, Tuhan memberkati. Jika kita mengaku Kristen, maka masalah kepercayaan, masalah penyembahan terhadap Tuhan harus nomor satu. Biarlah Roh Kudus-Mu tercurah atas hidup kami, memberkati setiap kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh membawa berkat yang luar biasa datang daripada Engkau. Haleluya Yesus Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah kita akan bersama masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau melindungi kami, bahkan Engkau memberkati kami. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang Engkau berikan pada kami. Bapa, kami akan memuji memuliakan nama-Mu dalam ibadah ini. Berkati kami, beri kami sukacita Bapa. Kami berdoa untuk para pelayan, Bapa pimpin berkati hamba-hamba-Mu. Pemimpin pujian Bapa urapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian. Persatukan dengan musik untuk membawa kami sukacita, memuji Engkau. Bapa, jalannya ibadah kami serahkan ke tangan-Mu. Jalannya firman Tuhan Bapa kami mohon, Bapa pimpin berkati hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dengan roh kudus-Mu. Kuasai hamba-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Ibadah kami Bapa dari awal pertengahan sampai akhir. Kami mohon Bapa yang pimpin, Bapa yang berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh sukacita besar boleh kita nikmati pada hari ini. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Karena kita telah diberikan kesempatan untuk kita boleh menikmati ibadah online pada hari ini. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita membawa hati kita masuk dalam hadirat Yesus. Kita mau pujikan Yesus, kita mau sembah Yesus, kita mau tinggikan Yesus lebih dalam lagi. Yesus kau sungguh baik, Yesus kau sangat indah. Yesus kau sungguh baik, Yesus nama-Mu indah, Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggi Kau, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita mau bawa hati kita untuk menyembah Yesus. Yesus kau sungguh baik, Yesus nama-Mu indah, Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus kau sungguh baik, Yesus nama-Mu indah, Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran katakan dalam roh dan kebenaran dalam roh dan kebenaran dalam roh dan kebenaran dalam roh dan kebenaran katakan bersama-sama selamanya syukur Tuhan Engkaulah kami yang baik. Syukur Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika kami memuji nama-Mu, ketika kami meninggikan Engkau Tuhan, Roh-Mu tercurah atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, setiap orang yang percaya katakan amin. Haleluya, mari kita bersorak-sorai bersama. Syukur Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Haleluya. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan oh, lagi, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Tuhan. Dialah Raja yang patut kita sembah. Puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa pujian hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau telah hadir memberkati pujian kami hari ini ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami ingin mempersiapkan hati kita untuk kami boleh masuk dalam firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu tercurah atas hidup kami, memberkati setiap kami Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh membawa berkat yang luar biasa datang daripada Engkau. Haleluya Yesus Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan-Mu yang mulia.
dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia sama Tuhanku, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Mari kita sembah Yesus. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau, katakan dengan kesungguhan hati Bapak dan Saudara, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaat GBS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada. Pagi ini kita akan belajar tentang pemeliharaan Allah terhadap orang-orang percaya. Oleh sebab itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah Kau berikan pada kami. Sukacita sempurna juga Kau anugerahkan kepada kami. Kesehatan menjadi berkat utama bagi kami, sehingga kami dapat beribadah bersama-sama. Kami telah menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami siapkan hati untuk taburan kuasa firman-Mu. Ajari kami untuk taat Tuhan, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, tema hari ini pemeliharaan Allah terhadap orang-orang percaya. Mari kita buka 1 Raja-Raja Fatsal 17 ayat 1. Demikian bunyinya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Tuhan mengutuk bangsa Israel dengan kutukan yang sangat-sangat luar biasa. Tuhan tidak akan menurunkan hujan, bahkan embun pun tidak, selama 3,5 tahun. Satu kekeringan yang luar biasa. Satu kekeringan yang menghancurkan kehidupan bangsa itu. Mengapa Tuhan mengutuk? Ini yang perlu kita pelajari. Jadi pelajaran hari ini, mengapa Tuhan mengutuk?
Lalu bagaimana Tuhan menyelamatkan? Itu semua tangan Tuhan yang kuat, yang memberikan kepada kita pelajaran yang harus kita perhatikan. Mengapa Tuhan mengutuk? Karena bangsa Israel berubah setia. Karena bangsa Israel menduakan Tuhan. 1 Raja-Raja Pasal 16 ayat 32 dan 33. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Jadi Ahab mendirikan patung Baal yang disembah di Samaria. Ini yang membuat sakit hati Tuhan. Karena Tuhan dinomorduakan. Hati-hati. Ya. Sehingga dari beberapa ayat ini kita dapat mempelajari betapa sakit hatinya Tuhan sehingga menurunkan kutukan kepada bangsa Israel. Yaitu 3,5 tahun tidak ada hujan, tidak ada embun. Nah, mari kita periksa hati kita. Jika kita mengaku Kristen, maka masalah kepercayaan, masalah penyembahan terhadap Tuhan harus nomor 1. Dan tidak boleh ada Allah lain di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam perbuatan keseharian kita. Karena kalau kita menduakan Tuhan, bahaya akan terjadi, yaitu dengan 3,5 tahun masa-masa yang sangat sulit. Lalu, apakah kita orang-orang Kristen pernah menduakan Tuhan? Saya katakan hati-hati, karena menduakan Tuhan itu tidak hanya mendirikan mezbah Baal, tidak hanya membuat patung-patung sesembahan lain. Saat ini di dunia modern ini menduakan Tuhan itu gampang banget. Satu contoh, kita orang Kristen sudah beribadah di hari Minggu, sudah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kelihatannya juga mendengarkan firman Tuhan. Tetapi tiba-tiba HP menjadi nomor 1. Begitu HP kita getar, kita angkat HP itu. Kita lihat, oh ada WA dari teman. Begitu ada WA dari teman, langsung kita jawab. Berselancar dengan HP di tengah-tengah ibadah. Itu sudah menduakan Tuhan. Bahkan itu sudah menomorduakan Tuhan. Karena fokus kita yang tadinya ibadah, sekarang fokus kita berada pada HP. Hati-hati. Allah menghukum orang-orang yang menomorduakan Tuhan. Dengan proses kekeringan. Kekeringan itu tidak hari ini turun kemarau panjang. Panas dunia meningkat. Lalu kita mati. Tidak. Manusia adalah makhluk hidup yang dapat beradaptasi. Manusia memiliki akal yang cerdas. Begitu musim kemarau yang panas terik, tidak turun-turun hujan, manusia masih bisa mengambil kipas. Dia kipasi badannya untuk mengurangi panasnya dunia. Kalau manusia lebih modern lagi dan punya uang, manusia dapat
menghidupkan kipas angin di rumahnya untuk mengurangi rasa panas. Jadi panas dunia sana belum berpengaruh dalam hidup kita. Manusia yang lebih kaya dapat menghidupkan AC supaya tidak panas. Badan bisa didinginkan lewat kipas, lewat AC, dan lewat alat-alat lain. Tetapi bumi tetap panas. Tanaman sedikit demi sedikit pada meranggas, akhirnya mati. Bahkan makanan pokok yang terbuat dari padi itu sudah mati kekeringan itu. Sehingga manusia mengalami kekeringan yang berkelanjutan, bertahap. Demikian juga kekeringan hidup. Manusia yang jauh dari Tuhan, yang sudah menomorduakan Tuhan tidak mati hari itu. Tetapi ekonominya sedikit demi sedikit terganggu. Manusia masih punya akal, masih punya daya. Dia bekerja mati-matian. Tetapi sekarang apa yang akan dibeli? Sudah tidak ada bahan makanan yang dapat dibeli. Betapa ngerinya kekeringan seperti itu. Lalu akibat kekeringan seperti itu, kejahatan merajalela. Ini yang perlu kita khawatirkan. Ini yang perlu kita mengerti. Di saat kita menduakan Tuhan, akan terjadi malapetaka di dalam hidup kita yang datangnya sedikit demi sedikit. Kita harus sadar, kita harus benar-benar mengerti bahwa penyembahan terhadap Tuhan itu harus nomor satu. Tuhan mengatakan di dalam hukum Taurat, kuduskanlah hari Sabat. Jangan membuat patung, jangan membuat sesembahan lain. Ini perlu sekali kita mengerti dan kita taati. Nah, apakah di tengah kekeringan itu Allah berdiam diri? Tidak. Allah mencari orang-orang yang taat kepadanya. 1 Raja-Raja Fatsal 17 ayat 3 dan 4. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan. Saya ulangi, burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Perhatikan, pemeliharaan Allah tetap disiapkan. Allah memperhatikan orang percaya. Ayat ini Allah memperhatikan Elia. Dan perintah Allah itu ditanggapi dengan tanpa berpikir, dengan tanpa ketakutan, dengan tanpa kebimbangan. Elia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia meninggalkan kota, dia pergi ke arah timur, ke tepi sungai Kerit. Sungai Kerit itu adalah sungai kecil yang nantinya bermuara di Yordan. Jadi bukan sungai besar, sungai kecil. Dan sungai kecil itu pun sudah mulai mengering. Jadi begitu Elia menyusuri sungai Kerit itu, sudah sebagian besar mengering. Tinggal beberapa tempat yang dalam aja yang masih ada air. Andai kata Elia berpikir, di sinikah aku harus berhenti? Di sinikah aku harus bersembunyi? Mosok iya? Mosok Tuhan membiarkan saya seperti ini? Elia tidak berpikir masalah banyak sedikitnya air. Dia berada di tepi sungai Kerit.
Dia berada di tepi sungai yang masih ada airnya sedikit demi sedikit itu. Lalu dia berhenti di situ. Apa yang diharapkan kedua? Allah mengirimkan burung-burung gagak untuk memelihara Elia. Terpikirkan tidak? Burung gagak itu burung pemangsa daging. Begitu dia dapat daging, terbang dia kemana? Ke tepi sungai Kerit. Lalu menjatuhkan daging itu di dekatnya Elia. Berhari-hari, berbulan-bulan. Itulah pemeliharaan Allah. Orang yang taat dan orang yang tetap memelihara iman, itu yang diperhatikan Allah. Jadi kalau kita pikir-pikir, iman Elia aja diuji loh. Iman Elia, kepercayaan Elia diuji dengan sungai Kerit dan burung gagak. Nah, jadi Elia yang percaya pada Tuhan, yang taat pada Tuhan, dipelihara berbulan-bulan di tepi sungai Kerit. Nah, di sini Allah tunjukkan mujizatnya. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Itu harus menjadi pegangan hidup kita. Sehingga kita berani mempercayakan hidup kita kepada Allah. Kita berani mendengar suara Allah dan melakukannya. Karena hanya dengan mendengar suara Allah dan melakukannya, kekeringan yang terjadi di sekitar kita dapat terpatahkan. Nah, yang harus menjadi perenungan kita saat ini, Allah itu tak terbatas. Allah itu punya kuasa yang tak dapat dibatasi oleh apapun juga. Yang menjadi kegagalan itu adalah kita manusia yang suka membatasi kehendak Allah, yang suka membatasi karya Allah. Hari ini mari kita akhiri. Allah bisa apapun juga dalam hidup kita. Allah bisa mengangkat kita setinggi mungkin, dan Allah bisa menurunkan kita sampai jatuh ke palung yang sangat dalam. Hanya karena ketidakpercayaan kita kepada Allah, ketidaktaatan kita pada firman-Nya. Maka minggu ini, hari ini, mari kita nikmati. Sebagai kesimpulan, selama hidup tidak menduakan Allah, maka Allah bekerja dengan luar biasa. Yang kedua, percayai firman Allah dan lakukan apa yang menjadi perintahnya. Karena di tengah kekeringan Allah menguji iman kita. Tetapi Allah sudah siapkan segala bentuk kehidupan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kau Allah yang memberikan kepada kami kemampuan untuk percaya kepadamu. Maka Tuhan, kami ingin meningkatkan kepercayaan kami. Kami ingin meningkatkan ketaatan kami. Sehingga di tengah kekeringan dunia ini, di tengah carut marutnya ekonomi dan politik saat ini, kami percaya Tuhan tetap memelihara kami dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini, alangkah bijaknya kalau kita masih mengenakan masker di tengah-tengah kehiruk-pikukan yang kita jalani setiap hari.
Yang kedua, GPIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu jam 7 pagi untuk anak sekolah minggu, jam 9 untuk ibadah umum atau ibadah raya. Selesai ibadah raya, ada ibadah kaum muda remaja. Terus hari Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Dan tiap hari Jumat ada 2 ibadah yang kita bagi 2. Yang ingin ikut Permata jam 6 sore dikoordinasi dengan pimpinan Permata. Di tempat siapa nanti akan diumumkan, lalu apa acaranya nanti akan diumumkan. Demikian juga yang ingin beribadah di cabang juga dipimpin oleh koordinatornya kapan dan di rumah siapa. Saya rasa pengumuman tentang jadwal selesai. Yang ketiga, kita tetap doakan ibadah online. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online, tolong di like, tolong di share, dan tolong diberi komentar. Doakan agar krunya sehat, alat-alatnya awet, dan kita tetap membutuhkan dukungan doa dari Bapak Ibu. Lalu mari kita sama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan doa-doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami taruh bangsa dan negara ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati dan jamah setiap pemimpin bangsa dan negara ini. Taruh hati mereka Tuhan melayani rakyat dengan sungguh-sungguh, hati yang jujur, adil dan merata buat seluruh masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia ini kami taruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa, kami mengucap syukur saat ini Engkau tetap menyertai kami dan mendengar seru doa kami. Kami berdoa untuk anak kami Octavianus Hendra Wijaya yang minta organ tubuh yang baru. Sehingga anak kami dapat berdiri, dapat berjalan dan berbicara tentang hebatnya Yesus yang telah menjamah dan mengurapinya. Kami bersyukur Engkau telah menjamah Arin yang tulang-tulangnya mohon dikuatkan. Sehingga Arin dapat juga berdiri dan berjalan. Kami berdoa untuk Ibu Gito yang kakinya lemah. Beri kekuatan sehingga dapat beribadah bersama dengan kami. Kami berdoa untuk Bapak Petrus Sutresno. Beri kekuatan Tuhan supaya dapat beribadah bersama kami dan Engkau jamah dengan kesembuhan yang sempurna. Mbah Hadi dan Pak Ishak yang juga mohon jamaah-Mu, Tuhan jamah sehingga sembuh dapat beribadah bersama dengan kami. Demikian juga Ibu Setio Purnomo dan Ibu Linda, Kau juga jamah dengan kesembuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Gito yang telah Kau jamah sehingga Pak Gito telah Kau berikan kesembuhan dan tinggal pemulihan. Demikian juga saudari kami Lili dan Ibu Bambang, Engkau juga telah sembuhkan dan tinggal pemulihannya. Terima kasih Bapak. Kami telah berdoa untuk saudara-saudara kami dan tibalah saatnya kami akan meninggalkan ibadah bersama ini di dalam nama-Mu. Jemaat yang kami kasih, angkatlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Jika kita berpisah satu dengan yang lain. Bawalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus.
serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.